Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proposal hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok terdiri dari Irfan Afriga Saputra, Karisa Fitriawati, Bayu Hermawan, Vina Sefira Eni Widianti, Vina Juniarni Risli, Obi Ramadan, dan Muhammad Fajri. Linked dan SS foto profil. Ini link kami dan presentasi akan dilanjutkan oleh Karisa Fitriawati. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Di sini ada foto profile dari link kami. Yang pertama ada Vina Juniarni Rizli. Lalu ada Robi Ramadan. Ada Irfan Afriga Saputra. Ada Karisa Fitriawati. Ada Bayu Hermawan. Ada Vina Sefira Eni Widianti. Dan ada Muhammad M. Fajri. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang sistem otomatis sistem parkir. Pelaksanaan penelitian untuk membangun sistem otomatis sistem parkir, maka akan digunakannya perangkat lunak dan perangkat keras yang mendukung, di mana perangkat lunak digunakan sebagai metode desain sistem untuk implementasi dari rumusan masalah. Perangkat keras dalam penelitian digunakan sebagai pendukung menjalankan perangkat lunak dengan spesifikasi yang telah sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga penelitian dapat membangun prototipe sistem parkir otomatis dan informatif sebagai jawaban dari tujuan utama penelitian yang diajukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Robi Ramadan. Slide selanjutnya yaitu analisa kebutuhan. Peralatan penunjang penelitian. Penentuan peralatan penunjang dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada satu buah laptop, yang kedua satu set toolkit elektronika, tang, pinset, solder, timah, dan lain-lain. Lalu ada bahan penelitian. Bahan-bahan yang akan digunakan untuk implementasi dari penelitian yang diajukan yaitu 1. Satu set Raspberry Pi. 2. Satu set Arduino Mega. 3. Satu set power supply. 4. Satu modul LCD Raspberry Pi. 5. Satu modul komunikasi antarmuka device. 6. Satu set modul prototype area parkir yang terintegrasi dengan sistem elektrik dan sensor. Yang selanjutnya diagram blok yang akan dibacakan oleh Bayu Hermawan. Di diagram blok ada input yaitu sensor, invermera, motor, servo, dan selanjutnya micro Arduino dan Raspberry Pi, iOS, dan mobile APWS. Pada gambar di atas yaitu diagram blok alur kerja penelitian secara sederhana, memberikan skema masing-masing kolom blok. Dan perjalanan alur kerja dari diagram blok adalah input yang digunakan dalam penelitian adalah sensor, infrared, dan motor servo. Sensor infrared ini akan terpasang pada sebagian lantai slot parkir sehingga memberikan kondisi slot dalam keadaan kosong atau terisi mobil. Sedangkan untuk motor servo digunakan untuk membuka dan menutup palang pintunya.
Materi selanjutnya akan dibaca dengan Vina. Vina siapa? Juniarti. Baik, saya akan melanjutkan slide berikutnya. Mikrokontroler Arduino di sini adalah sebagai pusat panel yang menerima kondisi hasil pembacaan sensor dari beberapa slot tempat parkir. Setelah menerima inputan tersebut, mikrokontroler Arduino akan memproses data tersebut menjadi informasi. Setelah proses data menjadi informasi, maka dikirimkan secara serial terhadap Raspberry Pi. Selain mengirimkan data ke Raspberry Pi microcontroller, Arduino juga dapat menerima permintaan informasi dari Raspberry Pi secara real-time. Yang kedua, Raspberry Pi adalah modul mikrokomputer yang juga mempunyai input-output digital port seperti pada board microcontroller. Dibandingkan dengan board microcontroller lain, Raspberry Pi mempunyai beberapa kelebihan, yaitu mempunyai port atau koneksi untuk display berupa TV atau monitor PC, serta koneksi USB untuk keyboard dan mouse. Raspberry Pi dibuat di Inggris oleh Raspberry Pi Foundation. Yang ketiga, IoT atau Internet of Things digunakan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia. Seperti halnya Raspberry Pi mentransfer data ke apps Android, begitu juga sebaliknya. Yang keempat, modul LCD adalah sebagai penampil dari data informasi yang diproses Raspberry Pi dalam bentuk antarmuka GUI, yaitu Graphical User Interface, dengan desain yang memudahkan pengguna area parkir untuk mendapat informasi slot yang kosong pada area parkir. Selanjutnya akan dijelaskan pada M. Fajri. Mic-nya hidupin dulu, Bor. Baik, pada slide ini bisa dilihat flowchart-nya, bisa dimulai dari melihat info slot parkir di web aplikasi. Terus input masuk atau area parkir atau tidak, buka pintu masuk, pilih slot parkir sesuai yang dipesan. Kendaraan berada di area slot parkir. Apakah parkir selesai, buka pintu keluar, kendaraan meninggalkan area parkir. Baik dari parkir atau tidak, bisa langsung ke kendaraan meninggalkan area parkir. Atau kendaraan berada di area parkir bisa langsung ke apakah parkir selesai. Selanjutnya dilanjutkan oleh Vina. Vina Safera. Slide selanjutnya yaitu perancangan. Penelitian di sini adalah implementasi sistem Internet of Things IoT yang menghasilkan produk prototipe. Adapun prototipe yang dihasilkan adalah lahan parkiran berisi 8 slot tentang parkir yang divisualkan pada aplikasi Android. Peranan aplikasi Android sebagai media untuk order ketersediaan tempat parkir. Langsung ke kesimpulan aja dah. Baik, kesimpulan. Dengan implementasi Internet of Things atau IoT dapat dihasilkan produk prototipe. Dan pada produk prototipe tersebut dihasilkan lahan parkir yang berisi 8 slot yang divisualkan pada aplikasi Android. Antarmuka mobile, apps Android dibuat untuk mendukung kinerja dari prototipe area parkir tersebut, dan di dalam aplikasi terdapat beberapa fungsi tertentu, yaitu seperti menu home,
menu riwayat, menu parkir, menu akun, dan menu untuk login. Sekian presentasi dari kelompok kami.